Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dedi Purnomo, guru kelas 6 SD Negeri Ngeplak Ngati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas 6 SD Negeri Ngeplak Ngati. Praktik baik yang saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, praktik eksplanasi pada materi rangkaian listrik seri dan paralel. Keberhasilan proses pembelajaran diperlukan sosok guru yang mampu mengakomodasi keberagaman kondisi peserta didik. Kelas 6 SD Negeri Ngeplak Ngati memiliki peserta didik yang cukup heterogen. Secara keseluruhan, peserta didik kelas 6 berjumlah 16 siswa yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Berdasarkan tes diagnostik diketahui bahwa sebanyak 25% atau sejumlah 4 peserta didik memiliki gaya belajar kecenderungan visual. Peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori memiliki jumlah yang sama dengan gaya belajar visual, yaitu sejumlah 4 anak. Sementara peserta didik yang memiliki gaya belajar kecenderungan kinestetik lebih mendominasi, yaitu sebanyak 50% atau 8 anak. Pembelajaran tematik muatan IPA dan bahasa Indonesia tidak bisa lepas dari keberagaman kondisi peserta didik. Pada muatan IPA, materi pembelajaran rangkaian listrik seri dan paralel, tidak semua peserta didik dapat dipaksakan untuk memahami sebuah teori ataupun materi hanya dengan membaca teks saja. Sebagian siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik memerlukan praktik untuk membantu dalam memahami sebuah teori. Sedangkan bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori membutuhkan sebuah penjelasan secara lisan untuk dapat memahaminya. Dengan kondisi yang sama, pada muatan bahasa Indonesia, seperti pembelajaran menggali teks eksplanasi, beberapa peserta didik memiliki gaya belajar auditori bisa memahami materi dengan baik jika mendengarkan penjelasan secara lisan. Namun, bagi beberapa peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, dapat memahami apabila teks eksplanasi setelah dilakukan praktik membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka sangat diperlukan pembelajaran berdiferensiasi pada materi rangkaian listrik seri dan paralel serta memahami teks eksplanasi. Berikut beberapa langkah dalam praktek baik yang saya lakukan. Pertama, guru melakukan tes diagnostik akademik dan non-akademik kepada peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam menguasai materi yang akan dipelajari. Sedangkan tes diagnostik non-akademik bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya belajar peserta didik. Setelah melakukan tes diagnostik, kami melakukan pengamatan dan wawancara. Yang pertama kepada peserta didik terkait bagaimana gaya belajar, dan yang kedua adalah wawancara terhadap guru pengampu saat di kelas 5. Saat pembelajaran berlangsung, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok heterogen. Setiap kelompok terdiri dari peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Tujuan membentuk kelompok heterogen adalah melatih peserta didik bekerja sama meskipun gaya belajarnya berbeda-beda, sehingga peserta didik dalam setiap kelompok saling melengkapi informasi sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. Silakan kalian mencari, bisa dari buku ataupun browsing di internet, mengenai
rangkaian listrik seri dan paralel. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Setelah itu silahkan kalian tulis ya, informasi yang kalian peroleh kalian tulis dalam lembar kerja kalian, dan yang terakhir silahkan kalian gambar skema. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual mencari informasi tentang rangkaian listrik dan paralel dari berbagai sumber seperti buku, internet, dan sumber belajar lainnya. Sementara peserta didik dengan gaya belajar kinestetik mempraktikkan hasil informasi yang diperoleh melalui kegiatan praktik membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Sementara peserta didik dengan gaya belajar auditori mencermati apa yang disampaikan oleh temannya untuk melakukan kegiatan praktik. Setelah melakukan praktik membuat rangkaian seri dan paralel, peserta didik melakukan diskusi berdasarkan pertanyaan yang sudah tercantum dalam LKPD. Dalam diskusi kelompok, peserta didik saling memberikan informasi dan mengkonfirmasi pengetahuan yang diperolehnya berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasilnya, peserta didik membuat teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini disusun berdasarkan hasil informasi yang sudah dibaca, dipraktikkan, dan dipresentasikan dalam kelompok. Hasil dari pembelajaran berdiferensiasi praktik eksplanasi pada rangkaian listrik seri dan paralel di SD Negeri Ngemplak Ngati berupa produk rangkaian seri paralel dan teks eksplanasi. Demikian tadi Bapak Ibu praktek baik yang saya lakukan di kelas 6 SD Negeri Ngemplak Ngati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.